warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya baik. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kita. Oke, satu orang pimpin kita untuk berdoa. Siang. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita absen dulu ya. Desi sakit ya. Febiana, Sakit. Fitri Kristiana, oke. Fitri Rahmadani, Hadir, Pak. Fitriani, Hadir, Pak. Gladys Rahmayani, oke, baik. Hajri Rahman, Hadir, Pak. Henrikus Yuyan, Yuyan, Palang, Jirgi, Chris, Moza, Nur Halifah, oke. Emi, Revi Sanal, Sylvia, Kristiani, oke. Yuniati, Hadir, Pak. oke, baik. Oke, setelah ini kita berdiri dulu. Coba berdiri. Oke, sebelumnya kita lihat pakaian kita dulu. Kita lihat kerapian. Oke, semuanya sudah rapi. Selanjutnya langsung saja kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, semuanya ikut di slide ya. Ikuti musiknya. Pancasila, akulah pendukungmu.
Semangat pagi. Luar biasa istimewa. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian apresiasi. Minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya kita juga sudah di sini belajar di sini mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu ada beberapa metode yang sudah kita pelajari. Metode apa saja? Yang pertama metode substitusi, ini sudah kita pelajari. Ada lagi metode apa lagi? Eliminasi. Oke, ini sudah kita pelajari 2 metode ini. Ada yang masih ingat? Ada berapa variabel sistem persamaan linear 3 variabel? Ada 3 ya. Yaitu yang umum kita pakai variabel X, Y, dan Z. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar. Sebelum itu kita simak dulu video berikut ini. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah besarnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah itu belajar monster mengerangka yang maksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster sebenarnya. Sosok yang aslinya gak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena mengenal bidang pelajaran ini artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isi, menyusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggap itu lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita, di mana dia punya kotak perkakas. Ambillah, lalu pandang satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil mesin satu ini. Ia bisa membuka baut di bagian sepeda yang rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan pakai angka ini dalam perhitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk mencari hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Tapi nggak semudah itu untuk menemukannya. Manusia butuh puluhan ribu tahun untuk bisa mengerti soal matematika. Semua dimulai ketika angka dan konsep soal berhitung belum ada di kepala manusia. Lalu mereka mengamati fenomena di sekeliling mereka,
menyadari ada kejadian yang berulang, lalu mencatatnya garis demi garis menjadi pijakan awal untuk aritmatika, ilmu tentang bilangan. Sampai akhirnya bangsa Sumeria mengganti garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka basis 60 yang mereka gunakan untuk menghitung waktu, berdagang, membangun peradaban Mesopotamia, dan mengembangkan awal mula cabang ilmu matematika lainnya, geometri. Aritmatika dan teori tentang angka kian berkembang. Di era ini, para filsuf Yunani mengembangkan logika, cara berpikir untuk mencapai kesepakatan tentang kebenaran. Lalu, Plato mengamati semua unsur yang ada di bumi dan menafsirkannya ke dalam bentuk-bentuk 3 dimensi. Pemikiran itu sampai kepada Euclid dari Alexandria yang kemudian menyelaminya, lalu mencatatnya dalam 13 buku tentang geometri, kumpulan buku yang masih relevan hingga saat ini. Sampai akhirnya manusia naik level dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan sistem penomoran lewat alfabet. Masalah lalu itu, angka yang mereka punya ternyata memiliki keterbatasan. Mereka kesusahan menghitung angka-angka super besar. Bagaimana cara mengatasinya? Penemuan angka nol yang mengubah segalanya. Benda bulat ini punya peran maha penting yang bikin kemajuan matematika melesat. Manusia akhirnya bisa menghitung jauh lebih besar dan kompleks. Dari sini, aljabar lahir di dataran Timur Tengah dan ilmuwan jenius Al-Khawarizmi inilah yang membahasakan ide abstrak dan meringkas kata-kata menjadi formula persamaan matematika. Ilmunya kemudian dibawa jauh hingga ke Eropa. Di sana, dunia semakin berubah dengan cepat, secepat apel yang jatuh dari dahan pohonnya. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton, pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, sebuah cara untuk mengukur seberapa besar perubahan itu terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang pesat, menciptakan industri menjadi awal peradaban modern. Dan kini, Oke, tadi kurang lebih motivasi kita untuk belajar matematika. Jadi matematika itu bukan hanya sekedar angka ya. Contohnya aja yang paling kecil adalah pi. Dari nilai pi tadi kita bisa menentukan mulai dari luas pizza, luas roda sepeda, sampai luas atau luas penampang bumi ya. Atau yang kita tinggal sekarang ini kita bisa hitung luasnya. Oke, selanjutnya untuk materi hari ini, kompetensi dasarnya adalah yang pertama menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, indikator pencapaian kompetensinya. Oke, boleh ada yang bisa membacakan? Oke, ini bisa? Silakan dibaca ini. Ya, terus menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. dan kemudian tujuan pembelajaran kita kurang lebih dari indikator pencapaian kompetensi tadi, yaitu peserta didik atau kalian diharapkan mampu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel atau kita singkat kemarin SPLTV ya, menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Jadi ini metode gabungan, eliminasi, substitusi dengan benar dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi dengan benar. Oke, selanjutnya kegiatan pembelajaran kita hari ini ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah kita akan menentukan pertanyaan dasar nantinya setelah ini ya. Kemudian kita mendesain perencanaan proyek. Nah, kita ini akan menyelesaikan proyek. Jadi metode pembelajaran kita hari ini
bukan lagi PBL seperti minggu sebelumnya. Kita menggunakan metode yang lain lagi, yaitu project based learning, atau ada proyek kita nanti yang akan kita selesaikan. Yang ketiga, kita membuat jadwal nanti untuk kegiatan proyek kita. Selanjutnya, di sini guru memonitor peserta didik dan kemajuan proyek kalian. Selanjutnya nanti di akhir ada evaluasi atau post test ya. Jadi ini adalah rangkaian secara keseluruhan proses pembelajaran kita hari ini ya. Mulai dari pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan diakhiri dengan evaluasi. Kemudian untuk penilaian sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kita menggunakan 3 penilaian, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sikap ada sikap spiritual dan sikap sosial. Tadi dimulai dari doa tadi, kita sudah mulai melakukan penilaian, yaitu salam, kemudian berdoa. Setiap diawali presentasi, memulai presentasi harus salam dulu, yaitu bagian dari penilaian. Kemudian untuk pengetahuan dan keterampilan nanti di akhir, di post test ya. Selanjutnya kita masuk ke fase yang pertama di PJBL atau Project Based Learning ya. Yang pertama kita menentukan pertanyaan mendasar. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan apa aja metodenya kemarin? Metode substitusi, eliminasi. Oke. Coba saya berikan satu pertanyaan mendasar dulu, bagaimana menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Nah, kalau pertanyaan ini kira-kira kalian sudah bisa menjawab atau belum? Kalian bisa menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Nah, kalau tidak dari pelajaran kalian tadi, pastinya sudah bisa. Menyusun sistem persamaan itu artinya ada soal cerita, kemudian kalian bisa menentukan variabel X-nya, variabel Y-nya, variabel Z-nya. Tentunya ini sudah bisa ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan mendasar yang kedua. Bagaimana menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Nah, ini yang kita mau eksplor hari ini, kita mau pelajari hari ini, yaitu metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Sepertinya tidak jauh berbeda ya, ada eliminasinya, ada substitusinya, jadi digabung. Selanjutnya, bagaimana menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dalam GeoGebra. Ini sudah saya beritahukan sebelumnya. Kalian untuk mendownload aplikasi GeoGebra namanya. Sudah di-download? Sudah. Oke, hari ini kita akan memakai atau belajar menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, bagaimana menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan GeoGebra? Nah, ini juga kita nanti akan belajar menentukan penyelesaiannya. Jadi kita bisa menentukan variabel X, variabel Y, dan variabel Z dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Terakhir, kita akan membandingkan ya, bagaimana perbandingan hasil pengerjaan secara manual dan GeoGebra. Maksudnya sih secara manual adalah dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi kan secara manual. Kemudian kita bandingkan dengan hasil GeoGebra nanti. Apakah hasilnya sama, berbeda, jauh berbeda atau sedikit sekali perbedaannya. Nanti kita buktikan ya. Oke, sekarang kita mendesain perencanaan proyek. Ini kalian sudah duduk berkelompok ya, supaya mengisi waktu ya. Jadi kita sudah duduk berkelompok. Sekarang saya akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ini per kelompok ya. Ada 4.
dilihat, coba ada KTP-nya. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya di halaman kedua ya. Tulis dulu. Nah di sini kalian bebas menentukan ketua kelompoknya dulu. Coba tentukan ketua kelompoknya atau pemimpin proyek kalian. Tulis nama dulu. Setelah itu setelah ditulis nama, silakan dibaca petunjuk penggunaan LKPD. Saya baca. Ya, dibaca dulu. Penggunaan LKPD. Petunjuk penggunaan LKPD-nya dibaca. Silakan untuk kelompok 1, 2, 3, 4 ada di halaman 2. Ya, jadi kita sepakati dulu kelompok 1 yang mana ini? Kelompok 1 yang ini atau yang ini? Ini ya? Oke lah, kita mulai dari ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah ini berlaku untuk 2 pertemuan ya. Jadi di hari Rabu nanti pertemuan yang kedua kita kembali dengan kelompok yang ini, ya. Karena kita proyek, jadi proyek ini diselesaikan dalam 2 pertemuan. Jadi berkesinambungan ya antara hari ini dengan hari Rabu. Oke, jika sudah dibaca, coba kita sama-sama perhatikan di slide dulu. Coba ini salah satu proyek yang akan kita selesaikan nih. Coba dibaca dulu salah satu orang. Ya, Pak. Salah satu kegiatan proyek materi sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan simulasi berbelanja makanan dengan ke koperasi sekolah. Setiap kelompok menentukan 3 jenis makanan ringan yang akan dibeli. 3 orang dari setiap kelompok masing-masing membeli 3 jenis makanan ringan tersebut dengan jumlah yang bervariasi. Kemudian masing-masing anggota kelompok mencatat harga semua makanan ringan yang dibeli. Sudah. Ya, jadi ini kurang lebih adalah rencana proyek kita ya. Ini secara garis besarnya dulu. Ini adalah kumpulan snack yang dijual di koperasi kita ya. Jadi kita nanti akan melakukan simulasi berbelanja. Kenapa simulasi? Karena kalau berbelanja sungguhan kita akan menggunakan apa? Uang. Jadi tidak mungkin dalam kegiatan praktek kita ini kita tidak usah memakai uang ya. Jadi kita hanya simulasi. Jadi nanti kalian berbelanja, kemudian hasil dari belanja kalian dihitung di kasir koperasi ya. Jadi itulah yang kalian catat nanti sebagai data kita, data proyek kita ya. Ya, selanjutnya apa yang akan kita kerjakan dari proyek ini? Oke, coba dibaca yang perempuan, coba yang sebelah sini. Oke, silakan Nyati. Uraikan proses penemuan model matematika dari proyek tersebut. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dari proyek tersebut menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi serta menggunakan aplikasi GeoGebra. Buatlah dalam laporan hasil proyek, presentasikan di depan kelas untuk mendapatkan penilaian. Oke, baik. Jadi kita setelah
menentukan nanti jenis-jenis barang yang akan dibeli, tapi tunggu dulu. Kita masih dalam garis cakupan umum dulu ya untuk penjelasannya ini. Ini secara umum yang akan kalian kerjakan di kelompok nanti. Yang pertama kita menentukan atau menemukan model matematika dari proyek yang kita lakukan. Jadi kalian nanti bukan sekedar berbelanja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang akan kita sepakati setelah ini ya. Kemudian kalian buat dalam model matematika. Dari model itu baru kita tentukan penyelesaiannya, SPLTB-nya dengan menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi. Setelah itu kita cari lagi menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Jadi ada dua metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan SPLTB ini atau sistem persamaan linear tiga variabel. Kemudian buat dalam laporan hasil proyek. Nah, LKPD kalian itu di bagian belakang itu sudah lengkap dengan format laporan. Jadi kalian tinggal mengisi. Nanti LKPD ini kita bawa sampai ke rumah ya. Kita bawa ke rumah, kemudian di hari Rabu nanti kita bawa kembali. Tapi dengan catatan hari Rabu sudah terisi datanya. Terakhir di hari Rabu nanti masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas untuk mendapatkan nilai. Nah, ini saya harapkan nanti setiap kelompok punya dokumentasi kegiatan simulasi berbelanja nanti ya. Jadi sembari anggota kelompok lain berbelanja, kalian yang anggota lain dokumentasi. Ini akan kita tampilkan di slide nanti ya. Dan selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Coba dibuka LKPD-nya dulu. LKPD-nya di bagian coba dibaca di halaman 4. Ada yang bisa membacakan dulu halaman 4. Nah, ini secara khusus sudah ditentukan di sini ya. Boleh, siapa? Chris. Satu, kerjakan proyek ini secara kelompok. Dua, siapkan alat dan bahan untuk melaksanakan proyek. Tiga, tentukan 3 orang anggota kelompok yang akan melakukan simulasi pembelian makanan ringan. 4. Isilah data jumlah setiap makanan ringan yang telah dibeli masing-masing anggota kelompok beserta harga total pembeliannya ke dalam tabel laporan proyek yang telah disediakan. 5. Tentukan model matematika dari kegiatan proyek yang telah dilaksanakan. 6. Tentukan penyelesaian proyek sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. 7. Tentukan penyelesaian proyek sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan aplikasi GeoGebra. 8. Bandingkan hasil pengerjaan secara manual dan aplikasi GeoGebra. Oke, baik. Jadi itu secara khusus langkah-langkah yang akan kita lakukan di kegiatan proyek nanti. Jadi sini saya jelaskan sedikit sebelum kita jelaskan di fase ke berapa nanti, ke 4 ya, lebih jelasnya. Jadi nanti kalian satu kelompok ini 3 orang bertugas untuk berbelanja, simulasi berbelanja ya. Jadi satu orang ini kalian tentukan dulu, satu kelompok ini tentukan 3 barang yang akan dibeli ya. Ini saya langsung saja. Nah, di sini contoh 9 barang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini ada 9 barang yang akan kita kenali yang tersedia di koperasi kita. Jadi ini kalian nanti saya berikan waktu beberapa menit ini, tentukan 3 barang yang akan dibeli. Jadi gini cara berbelanjanya ya. 3 orang yang akan berbelanja, ya kan? Ingat ya, 3 orang. Nah, terus satu orang ini beli 3 barang. 3 snack ya, 3 makanan ringan. Terus orang yang kedua beli juga 3 barang yang sama, tapi jumlahnya nanti beda-beda.
Misalkan orang yang pertama atau Penny misalkan ya, yang berbelanja Penny, Chris sama Nurhalifa. Si Fitriani ini ketuanya misalkan. Nah, Penny misalkan belanja Malkis, Better sama Go Potato. Jadi ini tiga makanan ringan ini juga dibeli oleh Chris sama Nurhalifa. Nggak boleh pilih barang yang lain, gitu ya. Begitu juga kelompok lain. Kalau kelompok satu sudah milih barang yang ini, berarti kelompok yang lain pilih jenis barang yang lain. Soalnya ketersediaan di koperasi terbatas ya. Jadi kita misalkan gini, nanti kita cabut beli biar lebih adil ya. Jadi misalkan Penny beli 1 Malkis, 1 Better, 1 Potato, misalkan begitu. Tapi boleh kalian variasikan jumlahnya. Misalkan Penny-nya mau 2 Better boleh. Tapi kita batasi jangan sampai 5 ya. Soalnya kalau kalian angkanya kebesaran, susah menghitungnya nanti. Jangan pikir makanannya nanti, tapi pikir yang kalian hitung nanti. Ya, jadi kita nanti beli simulasi berbelanja tapi akan menghitung nanti dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita kembali ke Penny tadi. Misalkan Penny beli Malkis 1, Better 1, Go Potato 1, catat di situ di bagian halaman, coba dibuka. RKPD-nya halaman 6 di tabel. Jadi situ ada nama kan? Ya. Nah, tulis nama yang paling atas Penny misalkan. Nah, barang yang pertama Better, ditulis di atas tabelnya Better, Malkis sama Potato atau Malkis, Better, Potato, terserah urutannya. Yang penting isinya sesuai ya. Malkis sejajarnya Penny tulis 1 karena dia beli 1. Betternya beli 1, Potato beli 1. Nah, terus yang kedua Chris lagi di bagian baris tabel yang kedua ya. Chris membeli Malkis, misalkan si Chris mau beli 10. Ya bisa ya. Tapi kita lihat ketersediaan barang di koperasi ya. Betternya dia mau beli 3 misalkan. Go Potato dia mau beli 2, ya boleh. Nanti dihitung berapa harga total yang dibeli Chris tadi. Nanti dicatat di kolom sebelah paling kanan ya. Nah, seperti itulah nanti. Lanjut Nurhalifa mau beli misalkan Better aja 5, yang lain dia nggak mau beli boleh. Jadi boleh nggak beli ya. Tapi ini kan simulasi, jadi kita sarankan semuanya dibeli aja. Malkis, Better sama Potato. Jadi juga untuk kelompok lain boleh memilih yang lain, misalkan Pulo, Gorio atau Tango, misalkan seperti itu. Jadi itu garis besarnya ya proyek kita nanti. Tapi lebih jelasnya nanti kita tentukan pada saat praktek di hari Selasa nanti. Jadi kita Selasa prakteknya di luar jam matematika. Bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu tentang proyek kita? Jadi satu kelompok tentukan 3 barang, 3 makanan ringan dari sini, dari 9 ini. Dan bisa yang lain-lain, misalkan ada yang mau apa misalkan? Beng-beng misalkan. Nah, di sini kan ada beng-beng, berarti jangan pakai itu. Nabati ada mana nabati itu? Ya, ya yang ada di sini karena ini yang tersedia di koperasi. Oke, selanjutnya kita kembali ke menyusun jadwal proyek dulu. Oke, kita sepakati proyek kita selesaikan dalam waktu 3 hari ya. Mulai dari hari ini sudah terhitung proyek ya, besok dan hari Rabu. Jadi hari Rabu kita sudah selesai proyek dan presentasi. Bisa dipahami ya? Jadi proyek kita ada 3 hari. Nah, setelah ini coba kalian tentukan untuk besok hari Selasa ya. Jadi waktu kalian praktek simulasi berbelanja ini hanya ada di waktu pagi sebelum masuk, istirahat pertama dan istirahat kedua ya. Jadi kita tidak mengganggu jam pelajaran lainnya. Kalau ada jam matematika mungkin bisa dipakai ya. Jadi silakan untuk besok. Sekarang kita mulai rancang jadwal dulu.
Coba masing-masing kelompok, bukan di LKPD ya, di cabetan-cabetan saja. Silakan kalian merancang waktu untuk besok ya. Jadi besok ini pastikan datanya sudah terkumpul. Pastikan datanya telah terkumpul. Oke, kemudian kita sepakati lagi waktunya sudah 3 hari. Kemudian silakan kalian di luar jam pelajaran berdiskusi. Jadi kita sudah ada grup kelas ya. Kita bisa pakai di situ jika ada kalian yang ditanyakan terkait praktek. Tapi nanti saya juga memantau karena yang istirahat kan saya juga tidak masuk ya. Jadi saya bisa memantau kalian berbelanja di koperasi sekaligus. Jangan lupa dokumentasi, karena ini akan kita tayangkan pada saat kalian presentasi nanti. Guys, selanjutnya hal-hal yang dilaporkan, apa saja yang perlu kalian laporkan nanti. Nah, itu tadi jumlah yang kalian beli dicatat. Harganya nanti ada kasir koperasi yang bertugas memberitahukan kalian. Jadi kalian nanti bertugas mencatat saja langsung di LKPD ya. Selanjutnya alat dan bahan yang kita pakai tentunya apa? Uang nggak ada ya. Karena kita hanya simulasi, jadi kalian butuhkan alat tulis saja. Silakan ditulis di LKPD-nya alat dan bahan itu alat tulis. Kemudian bisa kertas, LKPD. Nanti sambil dilengkapi ya. Kemudian waktu ini yang paling penting. Waktu penyelesaian proyeknya ini. Jadi kalian rancang dulu. Mungkin saya beri waktu beberapa menit. Nanti setiap kelompok boleh menyampaikan kapan akan melakukan simulasi berbelanjanya. Apakah sebelum materi di jam pertama, ataupun di istirahat pertama, ataupun di istirahat kedua. Silakan masing-masing kelompok nanti menyampaikannya. Saya berikan waktu dulu 3 menit lah. Silakan kalian tulis di kertas coretannya dulu. Waktu untuk praktek besok ya, untuk pengumpulan data simulasi berbelanja. 3 waktu ya. Di awal jam di pagi hari itu sebelum masuk, atau di istirahat pertama, atau di istirahat kedua. Silakan nanti disampaikan. Nanti saya tanya setiap kelompoknya. Ya, sekalian ditentukan barang yang akan dibeli ya. Tentukan 3 barangnya, terus setiap orang ini mau beli berapa? Kita batasi 5 paling banyak ya. Karena kalian akan kesusahan menghitung nanti kalau terlalu banyak. Jadi kalian tentukan misalkan ini beli 1, 2, 1. Kalian variasikan aja 1, 2, 1, misalkan 3, 2, 1 gitu. Soalnya kalian mau dihitung. Jangan lupa kalian semua. Tasnya aku yang macam-macam ya. Ini kamu 1, 2, 1, 2.
ini ya, ada temuan dari kelompok 1 tadi. Jadi kalian menentukannya jangan 2, jangan begitu ya. Soalnya nanti kan ujung-ujungnya diserahkan jadi 1, 1, 1. Jadi kalian variasikan, misalkan 3, 2, 1 atau 1, 2, 2. Itu kan nggak bisa diserahkan kan? Nah, jadi 3 barang ini nggak boleh sama jumlahnya. Kecuali 1, 1, 1 boleh. Tapi kalau 2, 2, 2, 3, 3, 3 jangan. Karena itu akan kita sederhanakan juga ujung-ujungnya. Ya, boleh 3, 3, 2 atau 3, 2, 3, 2, 3, 3 boleh. Oke, berarti itu jenis makanan ringannya nggak boleh berbeda ya. Yang lain juga pakai. Jadi misalkan pulau, tempo sama crispy ya, itu yang lain. Tapi jumlahnya berbeda. Misalkan, ya, jumlahnya. Urutannya juga pulau, crispy, sama apa lagi? Tempo. Jadi urutannya harus sama juga. Jangan terbalik. Pulau, sianu boleh tempo di awal. Jangan nanti kalian pusing. Jadi diurutkan. Misalkan kamu belinya tempo, pesta, sama pulau. Jadi si dia juga tempo dan pulau. Jadi kita menginginkan dia tempo sebagai variabel. Oke, sembari kalian mengerjakan, kita beri penguatan dulu untuk materi ya. Jadi kalian ini kan belum tahu materi gabungan eliminasi substitusi itu bagaimana. Kita sebutkan materi dulu. Silakan disimak dulu cara menggunakan atau menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode gabungan eliminasi substitusi. Metode substitusi sudah, metode eliminasi sudah. Oke, boleh Apa ya yang belum? Kembali lagi di belajar online, masih bersama saya Bu Nemu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode gabungan, yakni metode yang menggabungkan 2 metode yang sebelumnya, yakni metode eliminasi dan juga metode substitusi. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini, yakni x min y plus 2z sama dengan 4, 2x plus 2y min z sama dengan 2, dan 3x plus y plus 2z sama dengan 8. Yang akan kita gunakan pertama adalah metode eliminasi. Dari persamaan yang kita punya tadi, mari kita memilih manakah koefisien yang paling sederhana. Dari persamaan 1, koefisien y adalah min 1. Persamaan 2, koefisien y-nya adalah 2. Persamaan 3, koefisien y-nya adalah 1. Kenapa kita memilih yang y? Karena untuk y ada 1, 2, 3. Masih ada 3 yang cukup besar nilainya. Sedangkan z ada 2, min 1, dan 2. Kenapa tidak memilih yang z? Karena kita akan mencari dulu nilai e, sehingga yang akan kita eliminasi adalah nilai y-nya saja. Untuk prosesnya adalah sebagai berikut. Karena kita akan menghilangkan atau mengeliminasi yang y, maka kita perhatikan terlebih dahulu. Yang persamaan 1 kita kalikan 2, yang persamaan 2 kita kalikan 1, yang persamaan ketiga kita kalikan dengan 2. Persamaan 1 berubah menjadi 2x min 2y plus 4z sama dengan 8. Persamaan kedua tetap, yakni 2x plus 2z
2Y min Z sama dengan 2, dan persamaan ketiga menjadi 6E plus 2Y plus 4Z sama dengan 16. Kita ambil persamaan pertama dan kedua. 2X min 2Y plus 4Z sama dengan 8, 2X plus 2Y min Z sama dengan 2. Kita mengeliminasi Y. Perhatikan nilai Y-nya. Y-nya adalah min 2 dan plus 2. Tanda berbeda kita jumlahkan. 2X plus 2X menjadi 4X. 4Z plus min Z menjadi plus 3Z sama dengan 8 tambah 10. Dari persamaan kedua dan ketiga masih tetap sama, kita akan mengeliminasi Y. 2E plus 2Z min 2E plus 2Y min Z sama dengan 2, dan 6E plus 2Y plus 4Z sama dengan 16. Perhatikan Y-nya dengan tanda yang sama, berarti kita kurangkan. 2X min 6E menjadi min 4E, min Z min 4Z min 5Z sama dengan min 14. Kita kalikan dengan negatif 1 sehingga berubah menjadi 4E plus 5Z sama dengan 14. Dengan demikian kita memperoleh SPLCV yakni 4X plus 3Z sama dengan 10 dan 4E plus 5Z sama dengan 14. Untuk mendapatkan nilai Z, maka yang harus kita eliminasi adalah nilai X-nya. Kenapa harus memilih nilai X? Karena koefisien dari X sudah sama. Kita perhatikan koefisiennya, karena bertanda sama, tinggal kita kurangkan saja. 3X min 5Z min 2Z sama dengan 10 min 14 min 4, maka nilai Z-nya adalah 2. Setelah kita menggunakan metode eliminasi, kita akan menggunakan metode substitusi, yakni penggantian. Maka nilai Z yang kita peroleh tadi kita substitusikan ke persamaan 4. 4E plus 3Z sama dengan 10. 4E ditambah 3, Z-nya kita ganti dengan 2 kali 2 sama dengan 10. 4X plus 6 sama dengan 10, maka 4X sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4, maka nilai X-nya adalah 1. Setelah mendapatkan nilai X sama dengan 1 dan Z sama dengan 2, kita tinggal mensubstitusikan nilai tersebut ke persamaan 1, 2, atau 3. Boleh dipilih salah satunya. Kita pilih persamaan yang pertama. X min Y plus 2Z sama dengan 4. X-nya kita ganti 1, Z-nya kita ganti dengan 2, sehingga 1 min Y plus 2 kali 2 sama dengan 4. 1 min Y plus 4 sama dengan 4. 5 min Y sama dengan 4. Maka nilai Y-nya adalah 5 min 4 sama dengan 1. Sehingga hitungan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel sebelumnya adalah 1,1,2. Demikianlah penjelasan tentang metode gabungan. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe channel Belajar Online. Oke, dari situ ada pertanyaan? Begitulah tadi kurang lebih langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi. Bisa juga kalian lihat di bahan ajar situ ya. Ada metode gabungan eliminasi substitusi. Kurang lebih ada langkah-langkahnya di situ, bisa kalian lihat. Ada langkah 1, 2, 3, bisa kalian lihat di halaman 14 ya. Baik di lembaran ataupun yang ada stafusnya itu ya. Oke, ada pertanyaan? Apa yang dieliminasi terlebih dahulu?
kenapa harus itu? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, untuk jadwalnya nanti simpan dulu, nanti kita akan tanyakan satu kelompok per kelompok ya, kapan waktu kesepakatannya untuk praktek besok ya. Jadi hari Rabu kita fokus untuk menyelesaikan proyek dan presentasi. Jadi hari Rabu saya harapkan tidak ada lagi yang melakukan simulasi berbelanja, karena kita selesaikan besok ya, hari Selasa. Oke, ada pertanyaan terkait penjelasan tadi, video pembelajaran tadi? Ada? Kalau tidak ada, sebelum presentasi kita lanjut ke cara menggunakan aplikasi GeoGebra atau GeoGebra. Oke, sekarang coba di HP-nya, kalau ada yang sudah download boleh dikeluarkan dulu. Oke, kita lihat video dulu baru kita praktek ya. Sekarang kita simak dulu videonya, cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Coba dilihat di contoh di LKPD-nya, jadi bahan ajarnya. Coba bahan ajarnya dilihat yang halaman berapa? 16. Nah, itu yang saya ambil ya, yang saya ambil di video GeoGebra ini. Itu soalnya di halaman 16 yang ada gambar orang menimbang di bawahnya. Sudah dilihat semua halaman 16? Oke, sekarang dilihat soalnya dulu. Di situ ada 3 persamaan. Ya, boleh dibacakan? Ada yang bisa membacakan? Yang di huruf awal? Nggak usah, langsung baca X tambah. Coba, lihat nggak? Coba, ya. Bacakan soalnya aja. Ya. Ya, boleh. Agak nyari, coba. X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Oke. 2X min Y tambah Z sama dengan 6. Ya. 3X ditambah 2Y min Z sama dengan 8. Oke, itu yang akan kita selesaikan dengan metode GeoGebra. Coba disimak dulu videonya. Setelah itu kita coba soal yang lain menggunakan handphone kalian. Selanjutnya kita coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Agastro Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear variabel menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, langsung saja kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Ini saya clear all dulu. Oke, sekarang aplikasi GeoGebra-nya sudah siap. Sekarang kita inputkan untuk persamaan yang pertama. Ditambah X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Kita enter saja, maka terlihat di sini X1 sama dengan X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Persamaan yang pertama ya. Artinya untuk persamaan pertama sudah terinput. Selanjutnya kita lanjutkan dengan persamaan yang kedua, yaitu 2X kurang Y tambah Z sama dengan 6. Kita enter lagi, maka terlihat di sini X2 adalah 2X min Y tambah Z sama dengan 6. Lalu kita lanjutkan untuk memasukkan persamaan yang ketiga, yaitu 3X tambah 2Y kurang Z sama dengan 8. Seperti ini kita enter.
Jadi sini sudah terinput untuk EQ1, EQ2 dan EQ3. Nah, untuk gambar grafiknya bisa kita perkecil teman-teman. Bisa kita zoom in gini ya. Setelah itu bisa kita putar Jadi juga. gambarnya kurang lebih seperti ini. Untuk menentukan solusi atau pemasarannya bisa teman-teman ketikkan di bagian input. Kita ketikkan solution. Kita ketikkan solution ya. Oke, seperti ini sudah muncul solution. Kita klik saja, kita pilih yang di bagian bawah. Kemudian kita ketikkan kurung-kurung seperti ini. Berawal yang ini ya. Selanjutnya kita ketikkan EQ1, EQ2, Koma ya, dipisahkan dengan koma. dan EQ3. Maksudnya adalah persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kita enter saja teman-teman, maka hasilnya bisa teman-teman lihat, yaitu 2, 4, dan 6. Artinya X adalah 2, Y adalah 4, dan Z sama dengan 6. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kurang lebih caranya begitu. Jadi kita masukkan dulu, langsung diketikkan. Coba sekarang kita buka ke HP-nya masing-masing. Kita kerjakan yang soal yang sama atau yang berbeda. Oke, boleh kita kerjakan soal yang sama saja biar kita samakan nanti apakah sudah bisa atau belum. Soalnya seperti ini. Nah ini X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Coba kalian mulai ketikkan coba. X nya di sebelah kiri kan. X-nya di sini. Nah, ini X. Nah, nanti kalau mau pilih X1 nanti pakai aktifkan yang ini, ya. X, Y, Z di sini. Oke, sekarang yang satu persamaan satu aja dulu. Lihat yang di buku ya. Ada yang di buku. X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Ini ya. Ada. Ini Z. Ada yang versi berbeda itu. Coba. Oh, itu yang satunya kayak gitu. Yang Oh iya, betul betul ya. Nih, kalau kalian sudah melihat yang ini, masuk di sini pilih yang 3D, 3D kalkulator. Ya, kalau yang pakai Android, 3D kalkulator betul. Silakan. Ya, kalau sudah yang bisa persamaan satu lanjut lagi. Kalau tertulis X1 berarti berhasil tuh. Enter, baru lanjut ke X2 lagi. 2X kurang Y tambah Z sama dengan 6. Lanjut lagi ke soal yang kedua, Pak. Boleh ya. Pokoknya sampai 3 ini kalian masukkan dulu. Masukkan semua dulu. Sudah? Nah, kalau sudah
Ganti pakai yang ini lagi, aktifkan yang ini, ketik solution. Nah, ketik begini, sudah muncul nanti solution. Ini kalian klik solution. Ya, coba kita ini soalnya di buku halaman 16 tadi ya, yang di buku Bang Ajar. Nah ini soalnya X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Ada yang sudah berhasil? Nanti gambarnya bisa diputar tuh. Aktifkan yang ABC, yang ABC besar. Ketik solution. Ketikkan tulisan begini. Solution. Nanti terbuka kurung begini, kalian ketikkan kurung kurawal lagi dalamnya. Kalau yang pakai bahasa Indonesia artinya solusi. Tapi kalau yang pakai bahasa Inggris solution. Oke. Ada yang sudah berhasil? Kurung kurawal ini di bagian FX yang ini. Kurung kurawalnya carinya di sini. Di FX ya. Mana dia? Ini. Kurung kurawalnya lihatnya di sini. Klik ini dulu. Mana? Oh, di dalamnya kalian ketik X1, aktifkan yang ini lagi. Baru ketik X1, X2, nantinya kalian ketikkan begini X1, X2, X3, baru enter. Nanti ketemu penyelesaiannya HP-nya. Ini kan X1, X2, X3 dapat. Nah itu penyelesaiannya 2, 4, 6, berarti sudah dapat ya. Oke. Solution. X1, kan yang ini. X1, X2, X3 enter. Enter coba. Nah, hari juga nih. Kalau kamu tulis solution lagi. Ketik solution begini. Solution. Nanti kamu baru ketik solu sudah muncul tuh. Langsung klik aja. Kesimpulannya berarti sudah dapat. Enter.
Ya, 246. Ayo, sampai Iya, sudah betul. Jadi ada yang merasa beda-beda memang ya biasanya. Oke, jadi sudah setiap kelompok ada yang sudah bisa semua ya? Oke, baik. Sekarang coba kita sampaikan dulu hasil dari jadwal nanti. Mulai dari kelompok berapa yang ingin menyampaikan? Nanti sambil saya catat, jadi bisa saya pantau ya. Untuk besok kelompok 1 dulu mungkin ya? Oke, coba disampaikan kapan rencana jadwal untuk melakukan proyek besok ya? Oke, kelompok 1 silakan, suaranya agak besar dulu. proyek pertama kami tentukan ya kami tentukan di jam istirahat pertama. Saat pertama kelompok 1 ya akan melakukan. Oke, jadi kalau tidak selesai bagaimana? Dilanjutkan di jam 2. Jadi kita harus ada alternatif solusi ya. Jadi kalau tidak selesai satu waktu, kita lanjutkan ke waktu-waktu yang lain. Nah, kalaupun dia tidak selesai, terpaksa jam pulang ya kalian harus pakai ya. Jadi kita hari Rabu harus sudah selesai semua, nggak ada lagi kita pengumpulan data ya. Jadi usahakan maksimalkan di SK pertama dan kedua. Oke, baik, untuk kelompok 1 di pihak pos dulu. Nomor berapa lagi yang mau menyampaikan waktunya? Ada waktunya. Kelompok 2. Oke, silakan. 2. Waktu pelaksanaan proyeknya di kapan? Istirahat kedua ya. Jadi dimaksimalkan karena itu adalah istirahat yang terakhir. Jadi kalau misalkan ada yang belum terselesaikan, dilanjutkan setelah pulang ya. Itu pun kalau ada yang belum. Jadi kita maksimalkan harus selesai. Selanjutnya kelompok 3. Setelah ibadah jam kedua. Oke, hampir sama dengan kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Sholat dan ibadah. Oke, berarti ada 3 kelompok yang sama waktunya. Jadi kita harapkan kaset operasinya nanti agak gesit ya. Jadi kita mulai besok ya pagi, jika ada yang ingin perubahan jadwal boleh pagi, bisa langsung menghubungi saja ya. Nanti kita siapkan operasi untuk melakukan proyek kita. Jadi hari Rabu kita harapkan semuanya sudah terkumpul datanya dan kita siap mengolah dan siap menyelesaikan dengan menggunakan metode manual dan metode GeoGebra, aplikasi GeoGebra. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Kita sudah tahu tadi caranya ya menggunakan metode manual dan aplikasi. Jadi kita menggunakan aplikasi di sini untuk membantu kita
menyelesaikan SKPP. Oke, baik. Sekarang kita LKPD-nya ditutup dulu. Kita sampai sini dulu untuk penyelesaian LKPD. Kita lanjutkan di hari Selasa. Kalian sambil proyek sambil mengisi LKPD ya. Jadi LKPD ini saya percayakan kepada setiap kelompok, jangan sampai hilang. Oke, sekarang kita waktunya untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, sambil membereskan, ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Ini coba. Kesimpulan dari saya hari ini kita sudah belajar materi sistem persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi. Oke, ada tambahan dari kelompok lain? Kita sudah mempelajari metode gabungan eliminasi substitusi. Ada yang menambahkan untuk langkah-langkahnya? Ada yang bisa untuk langkah-langkah metode gabungan eliminasi substitusi? Kelompok 2, 3, 4 ada? Ya, selanjutnya untuk kesimpulan yang sudah tepat sekali yang pelajaran kita hari ini tadi membahas tentang metode gabungan eliminasi dan substitusi. Lebih jelasnya lagi besok ya. Kita sudah mendapatkan data dan kita akan mengerjakan dengan menggunakan metode itu ya. Jangan lupa juga geografinya. Selanjutnya nah, tadi kesimpulan sudah ya. Sekarang refleksi. Nah, ini saya tanyakan secara keseluruhan ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah masih senang walaupun kita sudah mulai terkendala waktu lampu kita ya. Baik, selanjutnya apa hal yang paling kalian kuasai setelah pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa tadi? Ada yang sudah kalian kuasai? Atau yang paling kalian kuasai? Oke, baik. Dari Kristina tadi sudah bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, terkait materi sudah bisa menentukan variabel X, Y, Z. Oke, metode apa aja yang tadi kita pelajari? Metode gabungan eliminasi substitusi. Oke, baik. Nah, dari semua itu ada yang kalian belum kuasai terkait aplikasi tadi ataupun materi. Ada yang kalian belum kuasai? Coba disampaikan, saya belum bisa ini. Jadi untuk minggu depan kita perbaiki lagi pembelajaran kita. Kita lebih tekankan pada yang kalian belum kuasai. Semuanya sudah menguasai aplikasi tadi? Sudah. Betul. Nah, jika ada yang belum menguasai minggu depan atau hari Rabu nanti ataupun hari Selasa, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Baik. Setelah ini kita rapikan dulu posisinya. Kita akan adakan ya. Apakah seperti ini bisa kalian masukkan saja kertas-kertasnya dulu. LKPD terus bahan ajarnya disimpan saja begini. Oke, dalam laci. Selanjutnya kita post-test ya. Ya. Jadi sisakan alat tulisannya ya. Ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana
kalian memahami materi yang saya berikan hari ini. Itu tujuannya mock test ya. Ya sudah, coba taruh di laci di atas ini. Oke, sudah ya. Silakan. Silakan untuk yang sudah dapat boleh langsung dikerjakan. Tulis nama dulu ya di kanan atas. Ada tulisan nama sih. Semuanya sudah dapat ya? Oke, silakan. Saya beri waktu 15 menit. Kerjakan. Coretannya boleh di kertas kedua, kertas di belakangnya, silakan. Saya beri waktu 15 menit. Jadi saya harapkan dalam waktu yang diberikan kalian bisa menyelesaikan. Oke, jika ada yang tidak dipahami di soalnya, boleh ditanyakan ya.
2 menit ya. Oke, yang sudah dikoreksi dulu ya, bisa ada waktu. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Jangan lupa namanya ya, ditulis. Oke, silakan. Bapak, saudara.
Yo, kumpul lagi ya. Oke, baik. Jadi semuanya sudah mengumpulkan ya. Coba kembali perhatikan ke slide. Jadi kegiatan kita belajar selanjutnya adalah kita masih mempelajari KD yang sama, indikator yang sama ya. Jadi kita masih mempelajari sistem persamaan nilai tiga variabel dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, substitusi, dan pakai aplikasi GeoGebra tadi ya. Jadi kegiatan proyek akan kita selesaikan selama sore itu salah 3 hari ya. Hari ini, besok, dan hari Rabu. Jadi ada 3 hari dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hari Rabu. Jadi saya harapkan hari Rabu sudah terkumpul semua data, kita bisa presentasikan setiap kelompok. Oke, dibaca-baca lagi materi tentang metode gabungan eliminasi substitusi. Jadi kalian nanti hari Rabu langsung bisa mengerjakan tanpa ada yang belum paham materi lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik. Terima kasih atas pelajaran kita hari ini, kesempatan kalian. Kita tutup dengan doa dan salam. Ya Pak, satu orang. Mungkin kita untuk berdoa. Teman-teman, kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas kesempatan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.